Selalu aku bilang confirmation is everything. Kemarin tiba-tiba ngepam di bottom ya. Bukan bottom sih, ngepam di support. Ya, ini jelas banget dia benar-benar kemarin cuman kayak incar liquidity orang yang sell atau short di situ, dan Bitcoin melanjutkan kenaikannya. Dan jam 2 pagi tadi aku udah belanja. Kenapa ya? Karena kalau dilihat pergerakannya ini benar-benar meyakinkan. Aku udah beli Bitcoinnya itu sendiri dan juga beberapa altcoin, dan targetnya masih sama, balik ke 28 lagi. Nah, banyak beredar kabar kalau misalnya di bulan Mei itu adalah jatah untuk selling, karena di kuartal ketiga kita akan mulai bearish yang sangat dalam, dan bulan depan di April adalah bulan terakhir untuk pumping yang sangat hebat-hebat. Katanya nih, aku kan nggak tahu nih karena bukan bandar nih ya. Nggak tahu dapat narasi berita apa. Nah, tapi kalau aku korelasikan mungkin di bulan Mei itu the Fed akan menaikkan jadi 50 bps. Ya, kemungkinan. Karena banyak yang prediksi kayak gitu. Tapi ya kita lihat yang di depan mata aja ya. Kemarin aku udah bikin sinyal. Ya kalau misalnya kita jebol, ya sekali lagi ya, kalau misalnya kita jebol 267, kita bakal langsung ke 26 gitu ya. Tapi tidak kejebol, sempat dikocek-kocek aja nih di bagian bawahnya. Semakin sering dicolek, ya sebenarnya itu makin gak kuat. Tapi kalau misalnya dicoleknya langsung mantul, itu artinya kuat banget gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan sementara waktu ini chartnya, patternnya ini oke, dan untuk closing daily-nya juga kalau menurut aku ya lumayan oke lah gitu ya. Nah, karena ya penutupan merahnya tuh udah dibalas gitu ya sama yang hijaunya. Nah, jadi next target adalah kita kalau plan aku, kita bisa menyaksikan kembalinya Bitcoin di atas 273 ya. Kalau dia berhasil mempertahankan 273 hari ini ya, close di bawah 273 misalnya di 4 jam beberapa saat lagi, ya bisa aja dia langsung ke 279 atau 28 lagi gitu ya. Nah, jadi so far itulah dia untuk Bitcoinnya itu sendiri, dan aku mau kasih beberapa rekomendasi koin juga. Ya, yaitu adalah FTM yang pertama. Nah, mungkin banyak yang udah bilang, wah ini FTM gokil banget nih, ya kan. Nah, ini FTM kalau dilihat-lihat udah lumayan juga nih koreksinya nih dari high-nya kemarin ya kan. Nah, ini untuk FTM kalau kita buka dari daily ini udah lumayan oke, memantul di MA 200-nya, dan aku udah beli kemarin ketika dia mantul di sini ya. Kenapa? Karena itu adalah golden moment banget kalau di MA 200. Kenapa? Karena dia berhasil mempertahankan MA 200-nya. Jadi nggak kejebol ya kan. Nah, jadi dari historical dia kalau misalnya memantul dari MA 200 kayak gini, dia langsung bisa price up lumayan gitu ya. Nah, untuk Phantom sendiri atau FTM sendiri ya sebenarnya aku belum punya target. Yang penting untuk saat ini aku tuh fokus nyicil aja lah, beli di spot gitu ya. Karena kenapa aku beli FTM ya, karena udah melewati MA 200 daily dan baru retest di MA 200 daily ya kan. Jadi harusnya dia bisa sih ya, bisa melanjutkan kenaikannya ya bosku. Kemudian di sini ada rekomendasi lagi, yaitu adalah C98 USDT. Ya, C98 ini benar-benar gokil, benar-benar hampir balik ke bawah banget ya. Nah, kalau yang ini bedanya ya, yang tadi kan FTM kan dia mantul di MA 200. Kalau ini dia mantul di Fibo 0,7. Ini harusnya udah bukan golden lagi ya. Harusnya udah udah buying opportunity parah nih harusnya di sini nih ya. Karena ini kan balik lagi nih ke area kemarin ya. Aku pernah beli di sekitaran di sini nih. Ya, kemudian naik, aku scalping sampai pernah di pucuk nih. Ya, ini lumayan banyak juga koreksinya, dan untuk daily-nya stokastiknya udah gold cross di sebelah situ. Dan apakah akan melanjutkan kenaikan ya kita tunggu aja. Harusnya isi iya ya. Karena dilihat dari altcoin juga udah kayak gini. Dan kemudian di sini ada lagi, yaitu adalah Matic ya. Matic USDT. Nah, ini Matic kalian bisa lihat sendiri ya, Matic lumayan untuk daily-nya juga dia memantul di atas MA 200 ya kan. Nah, ini salah satu koin yang unggulan juga ya, mantul di MA 200 yang harusnya price action-nya lebih tinggi lagi. Nah, oh ya, ada yang nanya, "Bang, kenapa malah rekomendasi altcoin?" Kalian bisa lihat di sini BTC Dome udah mulai kejang-kejang ya, udah mulai satu tiang panjang. Ini lumayan juga koreksinya. Kalau kalian main di forex ini berapa pips ini ya. Nah, kita lihat di price range-nya misalnya nih dari sini nih ya kan. Ke sini tuh udah lumayan banget nih, udah sekitar 4% nih BTC Dome-nya turun ya kan. Nah, tapi BTC Dome-nya masih sideways. Ini udah satu tiang merah, artinya udah lumayan bagus ya. Ini udah indikasi turun maksudnya.
Ya kita harapkan aja sebentar lagi akan melanjutkan penurunannya yang cukup signifikan. Ya minimal dia ngeretest lagi deh ke area ini, karena ini tuh lumayan jauh juga sebagai area resist yang jadi support dan harusnya jadi support lagi. Ya kalau misalnya BTC Dome kesini aja, wah ini gila gokil parah sih. Misalnya dia mau lanjut naik lagi pun nggak apa-apa nanti. Ya ini gokil parah, kita bisa party besar-besaran nih apalagi di bulan depan gitu ya. Nah kira-kira gitu aja, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah nonton video ini.